Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan di sini. Kita memiliki data realisasi ya, realisasi anggaran berikut dengan data-data kabupaten ya, kemudian referensi jenis belanja ya, dan lebih detail adalah wilayah-wilayah baik itu antar negara maupun per kabupaten ya. Ini data yang sangat luar biasa ya, bahwa kita ada anggaran dalam periode ya, kita batasi 3 tahun ke belakang ya, di masa-masa pandemi tentunya seperti itu. Sudah sejauh manakah efektivitas penggunaan dana ataupun sebaran dana yang ada? Ya tentunya sebaran tidak bisa dilihat dari nama provinsi, tidak bisa dibuat adil secara jumlah penduduk, atau bisa dilihat secara jumlah penderita COVID. Karena kan ada juga beberapa orang itu yang masyarakat itu yang tidak merasa kena COVID, padahal dia mungkin eh, membawa unsur pembawanya seperti itu. Nah, di sini sangat adil jika kita melakukan sebaran ataupun membuat kebijakan penggunaan dana itu ya, bila kita tahu pola kebiasaan masyarakat setempat, terutama dalam hal ini batasan kita adalah provinsi, sehingga dari batasan provinsi-provinsi itu kita tahu, oh penduduk Aceh itu mirip pola kebiasaan penduduknya dengan daerah Jawa Timur, ya juga mirip dengan daerah Samarinda, misalkan Kalimantan, ya daerah Kalimantan pun daerah Sulawesi, misalnya Sulawesi Selatan seperti itu. Sehingga kebijakan itu nanti bisa adil, pola warga di sana itu seperti apa ya kan di sana. Jadi kita membentuk suatu polarisasi data ya, polarisasi data dalam bentuk klaster-klaster ya, dengan klaster-klaster itu diharapkan adil tuh dalam sebaran ataupun pembagian anggaran ya, anggaran kesehatan. Yang tentunya dengan keadilan tadi diharapkan terjaga ya, terjaminlah kesehatan warga yang ada di provinsi tersebut. Jangan sampai ada yang timpang, yang membutuhkan banyak ternyata dapatnya yang sedang atau sedikit dan sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan data mobility ya, yang referensi dari sini ya, referensi dari eh, Google ya, sebaran data yang dapat dari sini kita bisa download per wilayah ataupun per negara ataupun per kabupaten di sini. Contoh kita ambil daerah Indonesia, ya kita bisa masuk, kita bisa download ya datanya. Nah, kemudian dari data-data yang ada tadi kita lakukan klasterisasi ya, proses-proses perhitungan klasterisasi ya. Apa sih sebenarnya data Google ini, data game itu apa sebenarnya ya, kalau kita lihat di definisinya tadi di dalam eh, informasi Google-nya tadi ya, kita lihat di atas ini ya, atau kita terjemahkan aja langsung, adalah persentase perubahan ya, berapa lama kunjungan seseorang itu ya dalam satu wilayah ya, dibandingkan dengan median, nilai tengahnya ya, nilai tengah rata-rata dalam satu hari orang warga di situ beraktivitas ya, seperti itu. Nah, contoh di sini kalau kita lihat Indonesia sendiri ya, contoh di daerah Aceh ya. Penduduk Aceh ini dilihat dari enam activity. Yang pertama dilihat dari berapa banyak warga itu melakukan kunjungan ke daerah rekreasi maupun perbelanjaan, berapa banyak dia ke fasilitas kesehatan ya. Oh, ternyata ini 23%. Artinya dia 23% di atas rata-rata. Ya, rata-rata harian di sana itu berapa ya? Ternyata poinnya 23. Itu terlalu banyak kegiatan di sini di Aceh nih. Ya, untuk periode 3 September hingga 15 Oktober ya. Kemudian lagi ke taman ya. Ke taman mungkin lebih sedikit di sini. Bisa jadi di sini karena lagi musim-musim ya, terakhir-terakhir ini kan lagi musim-musim batuk ya, musim-musim flu yang berefek mungkin dari pancaroba ya, atau isu daripada adanya varian baru lagi. Transit ya ke pusat-pusat tiketing ya, itu lebih sedikit di sini, artinya keluar kotanya lebih sedikit. Kemudian tinggal di rumahnya makin banyak ya, kalau usah tinggal di rumahnya makin banyak atau tinggal di kantor ya. Di kantor, aktivitas di kantor pun 24%. Ya, kalau kita lihat definisinya sendiri ya, eh,
di sini dikatakan bahwa ada nilai positif, ada nilai negatif ya kalau kita lihat tadi ya. Data mobilitas warga GMI digunakan untuk melakukan pengelompokan dengan metode Kamin nantinya. Ya di sini menggunakan metode Kamins ya, artinya klasifikasi secara otomatis. Saya mau seluruh provinsi di Indonesia ini jadi 7 kelompok. Nah, kan provinsi-provinsi yang warganya mirip-mirip akan mengklaster ya, akan mengelompok nantinya seperti itu. Oke, dari data apa? Dari data GMI ya, seperti itu. Dari indeks GMI tadi ya menunjukkan perubahan jumlah dan nama kunjungan seseorang ke beberapa tempat dalam satu hari. Oke. Persentase seperti itu munculnya. Sehingga dari sini tahu, oh pola kehidupan provinsi apa dengan apa itu mirip. Nah, seperti ini ada langkah-langkahnya. Sumber data kita ambil dari ini ya, dari bulan 15 Oktober 22 yang terakhir kemarin sampai yang data, jadi data setahun kita ambil ya, supaya kita tahu dalam waktu setahun terakhir ini kondisi data gimana, dan kita bisa melihat provinsi manakah yang ada kemiripan antara satu dengan yang lainnya, kurang lebih seperti ini. Atau kalau kita lihat data di sini, data mobilitas GMI-nya ya selama ini ya, ini data-datanya ya. Per periodenya ada dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan sebagainya per provinsi ya, seperti itu. Oke, dari data-data yang ada ini kemudian diinput lah ya, diimpor ke dalam data web. Kita buat web nantinya untuk melakukan proses klasterisasi ini dengan bantuan program PHP. Ya, di sini dapat klaster-klaster. Di sini sudah kita tentukan nih, saya mau mengelompok dalam contoh di sini 6 klaster. Artinya nanti provinsi seluruh Indonesia itu akan mengelompok dalam 6 klaster nih. Ini datanya, ini data average-nya ya. Kalau kita berbesarkan di sini ya. Dari 6 klaster ya. 6 klaster itu nanti dia akan mengelompok klaster pertama adalah Jawa Tengah dengan Jawa Timur ya, klaster kedua apa-apa dan seterusnya, nanti mereka akan saling mengelompok nantinya seperti itu. Nah, ini adalah kalau dilihat secara view ya, secara view grafik ya, grafik apa kunjungan ya, ini daerah contoh ini daerah Bali, ini daerah Banten. Jadi kita bisa lihat ini, oh polanya seperti ini, polanya seperti ini ya, daerah-daerahnya ya. Oke, di sini untuk data ya, kita tidak mengambil seluruh provinsi, tapi hanya mengambil daerah Bali dan daerah Jawa ya. Seperti ini daerah-daerahnya nih. Sehingga tadi dapat pengelompokan, misalkan kita pengen 6 kelompok, mereka akan mengelompok jadi 6. Kelompok pertama adalah Jawa Tengah dan Jawa Barat ya. Oke. Kemudian ada kelompok kedua Bali, Jakarta sendiri-sendiri ya, kemudian daerah Jogja, daerah Banten, dan daerah Jawa. Nah, kita lihat di sini, artinya daerah Jawa Tengah ya, misalkan daerah ini ya, Jawa Tengah dan Jawa Barat itu dia memiliki Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Jawa Timur itu ada memiliki kesamaan, sehingga penggunaan anggaran ya nantinya itu setidaknya harus sama nih, mendekati, karena pola penduduk di daerah ini sama. Atau misalkan nanti daerahnya provinsi sedikit, kita bikin aja klasternya lebih kecil ya, nanti mereka akan saling mengkalkulasi manakah yang terbaik seperti itu. Nah, kendala di klaster adalah kita ditanyakan dengan data seperti ini, dengan pola seperti ini, manakah yang lebih bagus? Mau pakai 3 klaster kah, 4 klaster kah, 5 klaster kah, atau 6 klaster kah dengan data seperti ini? Nah, itu kita harus mengimprove ya, harus menggunakan suatu cara lagi, itu dengan menggunakan DBI ya, dengan menggunakan DBI. Contoh kita lihat di sini, misalnya kita pakai 3 klaster. Kalau 3 klaster hasilnya seperti ini ya, poinnya adalah 0,067. Kita cari nanti DBI yang tertinggi. Ya, sebagai
berapa ideal klaster yang diperlukan untuk data seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau secara ini contoh 3 klaster ya. Contoh yang ini 3 klaster. Oh, ini contoh 2 klaster. Ya, contoh 2 klaster dapatnya sekian. Ini contoh ini dia menggunakan klaster apa itu namanya 3 klaster ya. Nah, ini dia mengelompok nih Bali satu di klaster 1, Jakarta di klaster 1. Jadi Bali sama Jakarta itu polanya sama ya. Untuk 3 klaster ya, untuk 3 klaster percobaan jika menggunakan 3 pengelompokan ya. Berarti kebijakan di Bali dan kebijakan di Jakarta penggunaan anggarannya nanti direkomendasikan untuk sama karena pola ya, pola kebiasaan ataupun pola aktivitas penduduknya itu mirip-mirip ya. Jadi 6 kriteria ini dijadikan sebagai parameter ya, parameter untuk sistem berkeadilannya tadi. Nah, dari dengan konsep DBI ini ya dibandingkan tuh klaster ketiga sekian, klaster 4 jadinya nilainya sekian poinnya, klaster 5 sekian dan klaster 6 sekian ya. Nah, dari seluruh klaster itu ya dengan metode Davis Baldwin Index ini ya kita tahu bandingkan. Oh, ternyata untuk kasus banyak provinsi ini dengan data seperti paling bagus, paling ideal adalah menggunakan klaster 6. Ya, jadi artinya menggunakan 6 klaster karena mungkin sebarannya terlalu tinggi ya, angka variannya tuh beda-beda jauh ya, sehingga sistem ini mengidealkan udahlah jadi 6 klaster, itu idealnya seperti itu. Jadi tidak serta-merta seluruh provinsi mengelompok jadi 7 kelompok, nggak bisa ya. Kita harus menghitung satu demi satu manakah yang ideal di antara para klaster tadi menggunakan 5 klaster, 6 klaster, 7 klaster, 10 klaster dan sebagainya. Sistem akan melakukan perhitungan dan dari kasus yang ini untuk Jawa dan Bali ternyata penggunaan sebanyak 6 klaster lah posisi yang ideal. Ya, sini disatukan berarti daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah itu satu kelompok ya, artinya nanti penggunaan ataupun kucuran dana untuk alokasi kesehatan daerah ini diidealkannya sama ya, seperti dan yang lainnya tinggal menyesuaikan ya, tinggal ambil kebijakan dilihat berdasarkan apa seperti itu. Yang jelas dapat sini dapat kesimpulan 6 klaster lah yang posisi ideal dan posisi Jawa Timur dan Jawa Tengah direkomendasikan sama. Oke, dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa klasterisasi data pergerakan warga ya bisa diilustrasikan tadi, kemudian serta dapat menentukan target kebijakan yang lebih baik berdasarkan jumlah set cluster yang telah terhitung keoptimalannya. Oke, berdasarkan hasil uji ya dengan dataset ya cluster sebanyak 2 hingga 6 ya didapatkan tes cluster yang paling optimal yaitu di posisi 6 cluster. Seperti jadi ini tidak hanya clustering saja, tetapi manakah yang paling terbaik di antara cluster-cluster tadi ya. Pada 6 klaster, klaster 1 berdasarkan 2 anggota, kelas 2 1 anggota dan seterusnya. Oke, perancangan aplikasi klasterisasi historikal ya, di wilayah dapat diterapkan dengan analisa sistem. Oke, di sini kita lihat kebiasaan warga sekitar, warga setempat setiap provinsi. Dari situ baru kita bisa menganggarkan dana-dana yang diperlukan. Ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, aplikasi sistemnya, ya, import datanya, kemudian view datanya, ini view per pola pola sebarannya ya dari bulan Maret, April dan sebagainya. Nah, ini sebagai referensi ya bahwa modelnya seperti ini nih daerah Bali Jawa secara grafik bisa dilihat sebagai ilustrasi perbandingan hingga pada akhirnya bentuknya seperti ini per waktu ya, per waktu ini seperti ini. Jadi kita bisa tahu tuh yang paling varian daerah mana, paling banyak aktivitinya mana yang perlu di, sehingga nanti biar supaya kita bisa tahu kebijakan seperti apa yang tepat ya ini misalkan daerah tadi kan dapat Jawa Jawa Timur dan Jawa Tengah memiliki kesamaan. Nah, misalkan Jawa Timur ada PPKM level 4 ya berarti Jawa Tengah juga buat PPKM level 4. Ya, sehingga apa? Sehingga
pas gitu, juga nggak perlu waktu lama lagi untuk bersidang ataupun membuat keputusan. Nah, ini contoh-contohnya Jakarta dan ini nilai-nilai poinnya. Ini referensi perhitungan kalkulasi Cummins-nya atau clusteringnya. Kalau kita lihat secara grafik juga seperti ini ya. Kemudian di sini kita lihat nilai tadi ya, referensi perhitungan DPI-nya. Oke, ini pengelompokan kenapa Jawa Tengah, kenapa Jawa Tengah dan Jawa Timur satu kelompok? Ini ada perhitungan nilai DPI-nya, cari yang terendah. Sehingga kita bisa lihat di sini kalau data dibagi dua ya, dengan kategori jika mencapai jumlah sekian adalah sekian ya, kita bisa mengelompokkan juga secara umumnya dua. Ya, mana itu yang kategori penduduk yang tinggi dan rendah dari sisi mobility. Sehingga didapat kesimpulan akhir tadi ya, dengan data yang seperti ini kita dapat idealnya adalah menggunakan 6 cluster. Oke, dari aplikasi yang ada nanti bisa diterapkan ya, taruh di HTDoc, diimpor datanya dan dijalankan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.